Salam damai sejahtera. Lewat rekaman video yang diunggah di akun Facebooknya kemudian disebar berbagai media, Uskup Agung Ukraina Sviatoslav Shevchuk melakukan tindakan yang membuat dunia terkaget. Pemimpin Gereja Katolik Yunani Ukraina ini melakukan seruan yang bertentangan dengan hukum dunia. Bukan membalas yang jahat dengan yang jahat, tapi ajaran Kristus bergema memberitakan kasih sekalipun disakiti. Dalam pesannya, Uskup Agung Sviatoslav Shevchuk menyesalkan kematian wanita dan anak-anak di tengah serangan Rusia ke Ukraina. Kemudian ia meminta warga Ukraina untuk berdoa bagi musuh-musuh mereka, yaitu Rusia. Dalam pesan video yang direkam di ibu kota Ukraina, Kiev, pada tanggal 1 Maret, Uskup Agung katakan bahwa saat matahari terbit pada hari ke-6 konflik, skala kehancuran terlihat jelas. Kami melihat sekolah, taman kanak-kanak, bioskop, museum yang hancur. Dan saat matahari terbit di dekat Kiev, sebuah roket menghantam bangsal bersalin, sebuah rumah sakit. Kami bertanya pada diri sendiri, mengapa wanita dan anak yang belum lahir, mengapa mereka menjadi korban yang tidak bersalah dari perang ini? Dalam pesan yang diunggah di akun Facebook, Uskup Agung Sviatoslav Shevchuk melanjutkan, pada hari ini kita melihat kepahlawanan orang-orang sederhana kita, dan kami meratapi korban pengeboman roket di Kharkiv. Tetapi kemarin kita melihat bagaimana penduduk kota Berdyansk dengan tangan kosong mengusir tentara Rusia hanya dengan tangan kosong, tanpa membawa senjata, dengan slogan Berdyansk adalah Ukraina, dan di atas balai kota, bendera Ukraina dikibarkan. Kemudian Uskup Agung Ukraina ini mengutip sabda Tuhan Yohanes bab 15 ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Uskup Agung Ukraina ini melanjutkan, jangan kita melihat ini sebagai kebencian, tapi hendaknya cinta mengalahkan kebencian. Cinta melahirkan pahlawan, tapi kebencian melahirkan penjahat. Itu sebabnya saya mendorong kita semua, marilah kita belajar mencintai di masa tragis ini. Janganlah kita tertawan oleh kebencian. Janganlah kita menggunakan bahasa kebencian. Kita akan menaklukkan keadaan ini dengan kekuatan kasih untuk tanah air kita, untuk Tuhan, dan untuk tetangga kita Rusia. Pesan Uskup Agung Ukraina ditutup dengan seruan, saya dengan tulus meminta Anda, mari kita berdoa bukan hanya untuk perdamaian di Ukraina, tetapi mari kita berdoa untuk musuh-musuh kita, untuk pertobatan mereka, untuk pertobatan Rusia, seperti yang diminta Bunda Maria dari Fatima untuk kita. Itulah pesan dari pemimpin Gereja Katolik Ukraina, sebuah pesan yang syarat dengan ajaran utama Kristus, yaitu kasih. Di saat semua dihancurkan musuh, di saat banyak air mata dan kesusahan yang disebabkan oleh serangan Rusia, tapi Uskup Agung Katolik Ukraina mengingatkan umat Katolik untuk tetap tidak membenci, tapi tetap mengasihi dengan mendoakan Rusia. Dengan marah dan membenci musuh kita hanya mendapat kepuasan nafsu amarah kita, tapi kita tidak menang. Dengan memaafkan kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, karena pembalasan adalah hak Tuhan. Kita tidak diajar untuk membalas yang jahat dengan yang jahat. Apapun yang terjadi, kita diajar untuk mengampuni dan terus mengampuni, bahkan sampai 70 kali 7 kali mengampuni. Roma bab 12 ayat 19 sampai 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika setermu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Sabda Tuhan ini masih tetap diserukan Uskup Agung Ukraina untuk tetap diterapkan lewat pesan-pesannya.